Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Ardensyah Maulana dengan NIM 55522000140. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada kalian tentang materi eksekutif compensation. Jadi di sini ada overview di mana executive compensation plan ini adalah sebuah kontak agensi antara perusahaan dan manajernya yang berusaha untuk menyelaraskan kepentingan masing-masing yang berdasarkan kompensasi manajer pada satu atau lebih pengukurannya yang diukur dari kinerja manajer dalam mengoperasikan perusahaan. Rencana kompensasi ini menguntungkan bagi perusahaan karena inefisiensi dan moral hazard berkurang. Pemegang saham lebih mungkin untuk mencapai insentif yang sesuai, sehingga menggambarkan bahwa manajer akan lebih mungkin untuk bertindak dalam kepentingan terbaik perusahaan. Dalam rangka untuk memiliki rencana kompensasi yang lebih efisien, upaya manajer harus tertanam dalam penghargaan dari rencana kompensasi itu sendiri. Selanjutnya, apakah kontrak insentif diperlukan? FAMA 1980 berargumen bahwa kontrak insentif tidak dibutuhkan karena pasar tenaga kerja manajerial mengendalikan moral hazard dengan pengawasan internal. Pemonitoran itu secara internal akan mendeteksi akan adanya penyimpangan dan akan dilaporkan oleh manajer yang lebih rendah yang ingin naik pangkat. Dengan demikian, manajer yang berusaha untuk tidak lalai dan menyimpang. Model The Two Period mengenai pengawasan internal oleh Arya, Bellingham, dan Glover tahun 1997 mendukung argumentasi ini. Setiap manajer berkaitan dengan pencapaian utilitas restorasi mereka sendiri dan mengontemplasikan utilitas marginal mereka sebaik manajer lain dalam memutuskan pilihan tindakan apa yang akan diambil selanjutnya, sehingga mengurangi moral hazard. Selanjutnya, manajer juga peduli tentang reputasi mereka sehingga akan mengurangi kemungkinan mereka lalai. Wolfson 1985 menyatakan kontrak insentif diperlukan dikarenakan walaupun kekuatan pasar dapat menurunkan problema moral hazard manajer, tetapi tidak bisa mengeliminasinya. Jadi pasar tenaga kerja juga tidak secara efektif penuh mengontrol moral hazard tersebut. Di sisi lain, reputasi seorang manajer akan mengikuti mereka dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Oleh sebab itu, manajer memiliki insentif agar tetap mempertahankan reputasi yang baik tersebut, termasuk juga tentang adanya kelalaian. Sebagai tambahan, manajer dapat mengendalikan rilis informasi di dalam pasar tenaga kerja manajerial. Hal ini menyiratkan bahwa pasar tenaga kerja tidak dapat mencerminkan nilai manajer yang sebenarnya. Investor tahu dan juga takut akan hal ini, di mana pada suatu titik mereka mengurangi jumlah yang akan mereka bayarkan untuk saham secara keseluruhan. Pengawasan internal dapat membantu untuk mengendalikan moral hazard tetapi tidak menghilangkannya. Selanjutnya, tentang rencana kompensasi manajerial. Sebagai contoh, RBC atau Royal Bank of Canada itu salah satu institusi finansial terbesar di Kanada, menyediakan pelayanan perbankan hingga ke internasional. Sahamnya diperdagangkan di Kanada, Amerika, dan juga Swiss. Informasi berikut ini diambil dari Annual Meeting of Common Shareholder RBC tahun 2009.
Pertemuan ini menghasilkan 4 komponen rencana kompensasi. Yang pertama gaji dibayar tunai. Lalu yang kedua, rencana insentif jangka pendek dibayar secara cash atau jika eksekutif terpilih pada saham yang ditangguhkan, di mana saham yang ditangguhkan disebut juga saham terbatas, dikonversi menjadi saham biasa setelah 3 tahun. Lalu yang ketiga ada rencana insentif jangka menengah. Penghargaan diberikan dalam saham yang ditangguhkan. Lalu rencana insentif jangka panjang. Jadi penghargaan diberikan dalam stock option atau ESOS. Selebihnya dirincikan sebagai berikut. Untuk rinciannya itu yang pertama ada short term, ada insentif. Jadi di dalam short term insentif ini ada RBC, membuat target tahunan pertumbuhan net income dan return on equity. Lalu ada pemberian bonus melihat keseluruhan kinerja baik dan kinerja segmen tergantung dari target. Lalu ada pembayaran insentif lebih lanjut yang disesuaikan bagi individual non-financial performance measure. Lalu selanjutnya itu penerimaan bonus mungkin disesuaikan naik atau turun tergantung ROE performance dari usaha yang sama. Untuk rincian selanjutnya itu ada mid-term incentive. Jadi untuk mid-term incentive ini jumlah saham ditangguhkan yang diberikan tergantung dari kinerja saham 3 tahun belakang. Lalu ada penghargaan lebih lanjut disesuaikan tergantung dari harga saham relatif dari usaha yang sama. Selanjutnya ada jika target ROE tidak tercapai, tidak ada unit saham ditangguhkan yang dibuat. Selanjutnya rinciannya ada long term incentive. Jadi di dalam long term ini harga ESO itu berdasarkan harga saham RBC pada sekitar tanggal pemberian insentif, nilai intrinsiknya itu 0. Selanjutnya ESOS ini mempunyai jangka waktu 10 tahun dengan vesting 25% per tahun untuk 4 tahun pertama. Selanjutnya eksekutif harus menahan jumlah angka minimum tertentu dalam saham RBC, misalnya presiden dan CEO harus menahan minimal 8 kali gaji mereka. Nah, ini dibutuhkan paling tidak 2 tahun sebelum pensiun. Lalu dari rencana-rencana kompensasi manajerial yang dirincikan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu program insentif didesain untuk membantu BCE menghasilkan tujuan perusahaan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek ini dinilai dari kinerja perusahaan dan inisiatif dari eksekutif itu sendiri. Semakin rendah peringkat eksekutif, kinerja perusahaan secara keseluruhan menjadi kurang berbobot dalam menentukan insentif jangka pendek. Lalu yang kedua itu kompensasi jangka panjang dari BCE terdiri dari opsi saham dan unit saham yang didasarkan atas nilai pasar. Bentuk kompensasi ini dirancang untuk menjaga kepentingan eksekutif yang konsisten dengan para pemegang saham, yaitu memaksimalkan harga saham. Lalu yang ketiga ada BCE memiliki gabungan antara rencana kompensasi baik itu insentif jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini juga untuk menghasilkan tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, menggunakan pengukuran baik berdasarkan pasar maupun accounting performance. Baik, selanjutnya materinya itu teori kompensasi eksekutif. Jadi menggambarkan bahwa terdapat beberapa aspek untuk dipertimbangkan ketika membuat suatu rencana kompensasi, antara lain itu efisiensi, harga saham versus net income akuntansi, agensi cost, keputusan horizon, dan juga risiko. Sebuah rencana kompensasi yang efisien menggambarkan ada hubungan yang positif antara usaha manajer dan reward yang diterima dari rencana kompensasi.
Satu cara mengukur usaha manajer adalah dengan menggunakan accounting net income. Untuk menggunakan net income, faktanya lebih dapat diandalkan sebagaimana berdasarkan kepada historical cost dan jauh dari volatilitas itu kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, net income ini tidak update dikarenakan keputusan eksekutif dengan menghasilkan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang, dan hanya beberapa hasil termasuk ke dalam current net income ini mengingatkan masalah ini. Jadi harga saham mungkin pengukur yang lebih baik secara benar mencerminkan informasi yang tersedia. Mempertimbangkan perspektif pemberian insentif dari aktivitas manajerial yang sedang berlangsung, atau secara penuh menggabungkan net income dari net income. Meskipun demikian, itu juga melibatkan faktor ekonomi secara luas, di mana itu di luar kendali manajer. Lalu untuk usaha jangka pendek dan jangka panjangnya, ada short run effort atau SR adalah untuk yang menghasilkan laba bersih terutama periode sekarang. Lalu ada long run effort, itu adalah untuk aktivitas yang menghasilkan laba bersih pada periode sekarang dan bagian besar hasilnya meluas dalam periode yang akan datang. Lalu pengakuan usaha sebagai suatu set aktivitas menunjukkan konsep baru kesesuaian tentang ukuran kinerja. Selanjutnya, materi tentang peranan risiko dalam kompensasi eksekutif. Komponen ini lain dari pengembangan rencana insentif eksekutif adalah risiko. Yang jelas karena ketidakmampuan untuk memprediksi perubahan dari faktor ekonomis dan industri yang luas. Dari tujuan pengembangan rencana kompensasi tidak untuk menghilangkan risiko, juga bukan untuk memaksakan risiko yang mungkin akan terjadi. Alasan pertama itu adalah konsisten dengan teori keagenan, menyiratkan bahwa manajer harus menanggung beberapa risiko jika rencana kompensasi berhasil mengukur upaya-upaya yang tidak teramati oleh mereka. Di sisi lain, terlalu banyak risiko yang dapat mencegah manajer dari mengambil proyek-proyek berisiko, sehingga dapat kepentingan yang lebih baik bagi perusahaan. Selain itu, terlalu banyak menyebabkan volatilitas pada pembayaran manajer yang akan memaksakan risiko kebangkrutan pribadi menjadi tidak efisien dan juga tidak etis. Oleh karena itu, pengendalian risiko dengan memaksakan batas baik untuk sisi menurun risiko dan juga risiko upside, mendukung perilaku manajerial dalam kepentingan yang terbaik bagi perusahaan karena adanya hambatan oleh seorang manajer atas apa yang diperoleh ataupun yang hilang. Lalu ada Lambert dan Laker ini mempelajari tentang return on sales serta return on equity dari perusahaan yang dan dampaknya itu pada cash compensation manager yang menunjukkan yang pertama itu ROE memiliki korelasi yang besar terhadap cash compensation. Yang kedua, hubungan antara ukuran keuntungan dan cash compensation secara sistematis bervariasi. Lalu yang ketiga, pertumbuhan dari kompensasi perusahaan lebih sedikit korelasinya dengan ROE secara secara rata-rata. Lalu yang keempat, perusahaan dengan korelasi yang rendah antara laba saham dan ROE maka akan dibobot lebih berat pada ROE untuk rencana kompensasi, yang mengindikasikan bahwa net income secara relatif tidak memberikan informasi kepada investor, tetapi memberikan informasi berkaitan dengan upaya manajer. Menurut LL, perusahaan mendasar
teori akuntansi keuangan bahwa adanya trade-off antara manajer kinerja, motivasi, dan aspek informasi kepada investor sebagai kegunaan dan informasi. Dari penjelasan di atas ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Rajgopal dan Shevlin itu rencana kompensasi real didesain seperti yang disarankan teori. Lalu ada Lambert dan Laker, variabel akuntansi tidak terlihat menjelaskan komponen opsi kompensasi manajer. Dan walau hadiah insentif jangka pendek didasarkan pada pencapaian individual dan laba bersih, hadiah opsi saham tidak demikian. Lalu untuk Baber, Kang, dan Kumar, komite kompensasi menilai laba persisten lebih tinggi untuk tujuan kompensasi daripada laba harga yang tidak relevan. Lalu untuk Injek, Jikian, dan Nanda, kompensasi insentif berbasis akuntansi akan menjadi lebih besar relatif pada bentuk lain kompensasi kerancuan lebih rendah dalam laba. Materi selanjutnya ada politik kompensasi eksekutif. Jensen dan Murphy melakukan penelitian untuk menentukan apakah CEO dibayar lebih atau tidak dibayar lebih, menunjukkan korelasi yang rendah antara kinerja CEO dan kompensasi. GM menyimpulkan bahwa CEO tidak benar termotivasi karena tidak menanggung risiko yang cukup. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan bahwa manajer mempertahankan kepemilikan saham yang lebih besar. Ada 3 kontrak argumen GM. Yang pertama itu harus ada hubungan antara low pay performance untuk perusahaan besar karena walaupun terdapat peningkatan kecil dalam kinerja perusahaan tetapi akan memiliki dampak yang besar bagi kompensasi. Lalu manajer perusahaan menghindari proyek yang baik namun berisiko apabila terlalu banyak risiko yang dialamatkan pada mereka, namun risiko upside juga harus dibatasi sebagai hasil dari hubungan low pay performance. Selanjutnya, kompensasi manajemen lebih rendah dari yang diharapkan karena dapat diberikan dalam bentuk opsi saham yang memiliki keterbatasan kapan mereka dapat diuangkan. Penurunan nilai kompensasi sebanding dengan keengganan manajemen dalam mengambil resiko. Lalu untuk Gever ini menemukan saat laba adalah positif maka akan ada hubungan kuat dan positif antara CEO yang positif, ada hubungan positif yang kuat antara CEO, cash compensation, dan laba. Lalu ketika laba negatif maka terdapat hubungan yang lemah. Selanjutnya untuk keuntungan lebih luar biasanya itu tercermin dari atau dalam cash compensation, sedangkan kerugian yang extraordinary biasanya tidak. Materi selanjutnya penguat teori kompensasi eksekutif. Babcock, Fried, dan Walker tahun 2002 berpendapat bahwa manajer memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kompensasi mereka sendiri. Itu dalam garis besarnya, dan juga mereka menggunakan kekuatan ini untuk menghasilkan pembayaran eksif dengan mengorbankan nilai pemegang saham. Materi selanjutnya signifikansi sosial dari pasar tenaga kerja manajerial yang bekerja dengan baik. Nah, pada suatu ekonomi yang kapitalis, kinerja manajer memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Dengan adanya manajer yang bekerja keras, membuat investasi kapital menjadi bagus dan mengarah ke produktivitas perusahaan yang lebih tinggi. Lebih banyak pengukuran kinerja yang informatif memungkinkan kontrak kompensasi yang lebih efisien. Pelayanan dalam pelaporan yang baik, operasional yang lebih baik dari manajerial pasar tenaga kerja melaporkan kenaikan
sensitivitas perusahaan dan kesejahteraan sosial. Akuntan bisa berkontribusi dalam keinformasian dengan suatu kelayakan pertukaran antara sensitivitas dan ketepatan dari net income dan full disclosure. Lalu untuk PSAK yang saya pakai itu ada PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan, ada PSAK 50 instrumen keuangan dan penyajian, lalu ada PSAK 55 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, lalu ada PSAK 60 instrumen keuangan dan pengungkapan, lalu ada PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya pada kalian. Semoga bermanfaat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.